Pada akhir masa Mesozoikum, pada rentang 66 juta tahun sebelum Masehi, di mana masa ini didominasi oleh reptil besar seperti dinosaurus dan Atlantosaurus. Bumi mengalami perkembangan di mana lempeng bumi sangat aktif, sehingga membuat pergeseran lempeng bumi saling bertabrakan. Hal tersebut membuat benua mulai terpisah menjadi daratan dan membuat kepunahan massal terbesar yang menyebabkan hilangnya dinosaurus. Dari pergeseran dan tabrakan tersebut juga membuat yang kita kenal dengan India mulai terlepas dari Afrika, dan juga membuat pecahnya paparan Sahul dan paparan Sunda. Sudut dari pecahan tersebut yang kini kita kenal dengan Nusantara. Menurut ensiklopedia, paparan Sunda meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sulawesi, NTT, Maluku kita sebut dengan wilayah antara. Sementara paparan Sahul meliputi wilayah Australia Utara dan Papua bagian selatan. Dari terbaginya daratan tersebutlah alasan dinamainya Nusantara oleh Raja Singasari, yaitu Raja Kertanegara. Yang dalam bahasa Sanskerta, Nusa adalah pulau dan Antara adalah di antara. Dengan kondisi geografis yang sangat strategis, Nusantara mempunyai modal alam yang sangat besar. Garis khatulistiwa yang memisahkan benua Asia dan Australia mempengaruhi iklim yang terjadi di Nusantara hanya 2 musim. Di antaranya musim penghujan dan musim kemarau, dengan pergantian setiap 6 bulan sekali. Selain itu, kebutuhan akan sinar matahari lebih dari cukup, karena sepanjang tahun wilayah Nusantara mendapatkan sinar matahari. Dari 2 faktor tersebut membuat tanah di Nusantara menjadi sangat subur. Ditambah lagi faktor geografi berada di kawasan cincin api, membuat Nusantara banyak gunung berapi. Selain itu, potensi maritim Nusantara juga merupakan modal besar untuk membangun peradaban. Dengan panjangnya garis pantai, energi pasang surut, kayanya biota laut, dan juga kekayaan mineral di dalamnya. Maka, dari itu secara fisik, Nusantara adalah patahan surga atau tanah surga untuk orang-orang yang mendiaminya. Tidak hanya tentang tanah, air, udara, dan semua elemen dari Nusantara yang menjadikannya layaknya patahan surga. Nusantara juga didiami oleh manusia-manusia yang beradaptasi dengan alam dan lingkungannya. Orang-orang Nusantara zaman dahulu adalah manusia-manusia dengan peradaban agung. Kita sering mendengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Hal itu cukup menggambarkan betapa besarnya nenek moyang kita pada zaman dahulu. Terdengar menggelikan, karena yang katanya peradaban agung hanya digambarkan dengan sebuah lagu. Tetapi bukti faktual kebesaran nenek moyang Nusantara dituliskan oleh Wan Chen, seorang penulis Cina pada abad ketiga Masehi. Dia menulis buku yang berjudul Hal-hal Aneh dari Selatan, yang berisi catatan tentang kapal raksasa dari kayu yang kuat yang dapat membawa hingga 10.000 kargo. Dan kapal itu berasal dari Kunlun, Po, Sumatera, Jawa. Ditambah lagi, sebagai penguat, Claudius Ptolemeus, seorang geografer paling terkenal asal Romawi kuno, pernah menulis catatan yang ia lihat saat ia hidup, bahwa banyak kapal dagang raksasa yang terbuat dari kayu yang kuat yang berasal dari wilayah Hollandia Ponta, sebutan untuk Sumatera, Jawa. Karena 2 pulau tersebut dulunya masih
satu pulau sebelum terpisah karena letusan gunung api pada tahun 416 Masehi. Menurut sejarah kemaritiman sendiri, kita sering mendengar istilah jung. Jung dalam bahasa Jawa kuno berarti perahu. Zaman dahulu, kapal-kapal dagang yang dipakai oleh para pedagang dan penjelajah dari Nusantara dinamakan dengan jung. Pada kenyataannya, jung bukanlah perahu seperti arti namanya, melainkan adalah kapal-kapal dagang dan kapal perang raksasa yang telah menancapkan jangkarnya pada daratan Mesir, Afrika bagian selatan, Timur Tengah, India, hingga Cina sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Masehi. Hal ini dapat kita cari bukti-buktinya dengan mudah di Google. Bahkan para penjelajah dari Eropa, khususnya Portugis, yang baru saja menjelajahi samudra pada abad ke-15 Masehi, kaget ketika mereka mendarat di Afrika bagian selatan atau Tanjung Harapan. Orang-orang yang berada dan menetap di wilayah itu adalah orang-orang yang berasal dari Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Dan mereka telah menetap di wilayah itu sejak ratusan tahun sebelum penjelajah Portugis datang ke wilayah Afrika. Jiwa kemaritiman di Nusantara telah dimulai bahkan jauh sebelum era lahirnya kerajaan Hindu pertama di Nusantara pada tahun 300-an Masehi. Mungkin kalian masih ingat dengan materi sejarah tingkat SMP ini. Ketika penjelajah Portugis pertama kali sampai di Nusantara, mereka merasa luar biasa kerdil ketika membandingkan kapal mereka dengan kapal jung. Kemudian, mereka dengan nekat mencoba menyerang jung dengan meriam-meriam terbaik asal Eropa. Jung yang memiliki 4 lapis kayu yang terbuat dari jati dalam desain kapalnya, bahkan satu lapisnya saja, lapisan terluar, tidak dapat ditembus oleh meriam-meriam tersebut. Akhirnya, pelaut-pelaut Portugis belajar cara membuat kapal jung, sekaligus membawa dan menyewa sekitar 60 arsitek kapal dari Jawa untuk membuat kapal jung bagi kerajaan Portugis. Begitu kaya dan besar bangsa kita. Modal kondisi fisik yang zaman sekarang dikatakan kaya dari lahir. Keturunan orang-orang hebat yang berani dan pandai serta bijaksana dalam beradaptasi dengan kekayaannya. Lantas, bagaimana kita saat ini? Hari ini kita lupa dengan kebesaran bangsa kita. Kita minder dengan plus 62 kita. Dengan kondisi geografis yang sangat menguntungkan, wilayah dengan khatulistiwanya, wilayah lautnya hangat, kaya akan biota lautnya, yang tanahnya kaya akan mineral dan bahan tambangnya. Kita adalah keturunan dari manusia-manusia yang berpengaruh untuk dunia, yang berteknologi sangat tinggi pada masanya. Jung Java, pinisi, rempah-rempah, Borobudur, Prambanan, keris adalah bukti majunya peradaban moyang kita. Merdeka. Semoga bisa menjadi renungan kita bersama.